Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasa Kasinda dengan NIM F1S1200069 dari ruang 002 Prodi Sistem Informasi Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan mengerjakan soal UTS dari dosen saya, Ibu Ulfa Khaira, di mana soal ini adalah melakukan uji normalitas data. Nah, di sini pertama sekali saya akan mengerjakan data ini yang sudah ada di Excel ini. Data yang akan dihimpun ini itu sudah terdistribusi normal atau tidak. Maka jika nilainya belum terdistribusi normal, maka kita dapat melakukan pengujian normalitas data yang dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Oke, langsung saja di sini kita terlebih dahulu kita buat min-nya ya, rata-ratanya. Rumusnya adalah sama dengan average ini. Nah, kita masukkan nilainya, datanya. Sebelumnya di sini menggunakan nilai data atau N-nya itu adalah 40. Nah, untuk rumus standar deviasi itu sama dengan ST def ini. Oke. Kita masukkan juga datanya. Nah, setelah itu sudah mencari min atau rata-rata dan standar deviasi. Selanjutnya di sini akan mencari peluang kumulatifnya. Nah, untuk peluang kumulatif itu bisa ditulis FYI. Oke. Nah, untuk mencari FYI ini dengan rumusnya adalah NOMDIS ini. Nah, di bawah ini kan udah tertera langsung apa saja yang akan diisi. Nah, untuk X-nya ini bisa kita klik ini untuk nilai B2. Oke. Lalu min rata-ratanya, kemudian standar deviasinya. Nah, lalu kumulatif ini kita klik true. Oke. Nah, sebelum itu jangan lupa kita beri tanda dolar agar nanti waktu ditarik nilainya ke bawah itu dia tidak ada kesalahan atau timbul value gitu ya. Nah, kemudian kita enter, tarik ke bawah ya nilainya sampai ke data 4. Oke. Data 40. Nah, setelah kita mencari nilai peluang kumulatif atau FYI-nya, kita akan mencari juga di sini FYI dikurang dengan I dikurang 1 dibagi dengan N atau banyaknya data. Oke. Sebelumnya kita sama rapikan. Oke. Nah, langsung saja masukkan FYI-nya ini adalah 0,06 atau C2 dikurang dengan I. I itu sama dengan nilai A2 atau 1 ya. Nah, dikurang dengan 1. Kemudian dibagi dengan N itu banyaknya data. Banyaknya data adalah 40. Oke, enter. Nah, oke. Ini sebelumnya kita letakkan dolar dulu ya. Saya lupa tadi. Oke. Nah, baru kita tarik ke bawah nilainya. Oke. Nah, selanjutnya kita juga akan mencari nilai I dibagi N banyaknya data dikurang dengan FYI. Oke. Nah, untuk mencari ini itu sama dengan I-nya sama seperti tadi nilai A2 ya. Dibagi dengan banyaknya data 40.
dikurang dengan FYI, nilai FYI ini adalah 0,06 ini. Nah, jangan lupa tanda kurungnya dan juga itu ya, dolarnya. Oke, enter. Nah, langsung aja kita tarik. Oke, nah setelah kita melakukan mencari nilai FYI ini, I per N dikurang FYI ini, nah selanjutnya kita akan mencari nilai D hitung. Untuk mencari nilai D hitung, kita menggunakan rumus max. Nah, kita masukkan nilai dari FYI I kurang 1 per N ini sama dengan nilai dari I per N dikurang FYI. Oke. Enter. Nah, baiklah selanjutnya kita akan mencari nilai dari D-table. Nah, untuk mencari nilai D-table ini sebelumnya kita akan menggunakan yaitu namanya table ini ya, akan saya nah kini kita akan menggunakan table nilai kritis atau uji Kolmogorov-Smirnov, di mana sebelumnya di soal itu kita menggunakan alfa 0,05. Nah, sedangkan jumlah data kita itu adalah 40. Jumlah data kita adalah 40. Maka D-table kita itu adalah 0,210 karena dia alfanya 0,05 ya. Oke, langsung aja kita ke nih 0,210. Oke, 210. Oke. Nah, di sini dapat kita tarik kesimpulannya bahwa sehingga dapat disimpulkan bahwa D hitung lebih kecil daripada D-table. Oke. Maka data yang kita himpun ini telah memenuhi syarat bahwa data tersebut adalah terdistribusi normal. Oke. Nah, jadi kesimpulannya D hitung ini lebih kecil daripada D-table. Nah, maka data yang kita himpun ini telah memenuhi syarat bahwa data tersebut telah terdistribusi normal. Oke. Selanjutnya, saya akan melanjutkan soal yaitu yang setelah terdistribusi normal, maka kita akan melakukan transformasi distribusi normal. Nanti akan saya tampilkan di sini soalnya ya, langsung saja. Baiklah, di sini soalnya setelah kita melakukan uji normalitas tadi dan setelah terdistribusi normal, maka kita dapatkan yaitu rata-ratanya 164 yang tadi sudah saya bulatkan menjadi 164 dan simpangan bakunya yaitu 6 dan juga saya sudah bulatkan. Nah, baiklah di sini adalah yang pertama ada rumusnya yaitu Z sama dengan X dikurang rata-rata dibagi dengan simpangan baku atau standar deviasinya. Nah, di sini soal yang pertama itu adalah A-nya. Soal yang pertama.
Nah, di sini yang soal pertamanya, tinggi orang tersebut kurang dari 160 cm. Nah, karena dia kurang dari 160 cm, maka di sini P, X-nya lebih kecil dari 160. Oke. Maka dapat langsung kita masukkan ke rumus ya. Di sini. Oke. Nah, telah dapat kan tadi rumusnya adalah Z sama dengan X dikurang Z sama dengan X dikurang rata-rata dibagi dengan simpangan baku atau standar deviasinya. Oke. Di sini untuk nilai X-nya adalah 160 dikurang dengan rata-ratanya 164 dibagi dengan standar deviasi atau simpangan bakunya yaitu 6. Maka hasil dari 160 dikurang 164 dibagi 6 itu adalah min 0,66. Oke. Nah, setelah dapat Z-nya ya untuk Px lebih kecil 160 adalah min 0,66. Maka di sini kita tulis terlebih dahulu P Z-nya lebih kecil dari min 0,66. Oke. Langsung saja di sini akan saya buatkan kurvanya ya. Untuk kurvanya Oke, maaf ini karena nggak rapi, nanti di akhir video akan saya tampilkan hasil yang rapinya ya, untuk bisa dilihat. Nah, kita bikin di sini 0, 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3. Oke. Nah, untuk kurva ini, karena dapatnya lebih kecil dari min 0,66, maka jika min itu hasilnya dapat di sebelah kiri, maka dapatlah arsiran di min 0,66 itu di sini. Oke. Ganti warnanya agar kelihatan berbeda. Nah, misalkan di sini ya, untuk min 0,66. Maka arsirannya dapatlah di, di sini. Untuk arsirannya. Maaf ya, agak sedikit tamanya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, dapatlah arsirannya min 0,66. Nah, baiklah. Di sini kan untuk mencari total luas wilayah, kan di sini kurvanya ini adalah 1. Kurva ini adalah 1, maka jika setengahnya itu adalah 0,5 dan 0,5. Nah, jadi luas setengahnya ini yaitu 0,5. Jadi ketika kita mau mencari wilayah yang diarsir ini, nah kita belum tahu nih luas wilayahnya itu berapa.
Maka kita lihat dari tabel distribusi normal Z. Nah, yang kita cari dari distribusi normal Z itu adalah min 0,66-nya, berapa di distribusi normal Z-nya. Jadi, akan saya lihatkan ya terlebih dahulu tabel distribusi normal Z-nya, bagaimana cara melihatnya. Nah, ini dia tabel distribusi normal Z-nya. Nah, di sini kan tadi dapat tinggi dari kurang dari 160 itu min 0,66. Nah, jadi gimana cara melihat tabel distribusi ini? Caranya adalah ini kan 0,6. Punya kita kan 0,66. Jadi 0,60, 0,61, 0,6 2, 0,63, 0,64, 0,65, dan 0,66. Nah, jadi dapatlah tabel distribusi normal Z yang kita tadi adalah 0,66-nya menjadi 0,2454. Oke, langsung aja kita tulis ya. Nah, jadi kan tadi ini setengahnya dari kurva ini kan adalah 1, jadi setengahnya adalah 0,5, maka bisa ditulis di sini 0,5 dikurang dengan tabel distribusi Z-nya tadi 0,2454. Nah, hasil dari 0,5 dikurang 0,2454 ini adalah 0,2546. Oke, nah inilah hasilnya dari luas wilayah yang diarsir. Yang diarsir ini adalah dari 0,5 sampai dengan 0,2454 ini hasilnya 0,2546. Nah, seperti itu ya. Lanjut untuk soal yang B, kita hapus dulu terlebih dahulu ini. Oke. Kita hapus ya. Nanti akan saya tampilkan di akhir video untuk yang lebih rapinya lagi. Baiklah. Di sini untuk soalnya ini tinggi orang tersebut lebih dari 170 cm. Nah, jika tingginya lebih, berarti ini tanda lebih dari 170 cm. Maka di sini dapat kita langsung masukin ya rumusnya ya. 170 dikurang dengan rata-ratanya 164 dibagi dengan simpangan baku atau standar deviasinya yaitu 6, maka sama dengan 170 dikurang 164 dibagi 6 itu hasilnya 1. Oke. Nah, setelah itu sama, kita akan buat kurvanya lagi. Ini kita ganti berarti menjadi ini lebih besar, PZ-nya lebih besar dari 1. Oke. Nah, kemudian kita bikin ya untuk kurvanya di sini.
Oke. 0, 1, 2, min 1, sama dengan min 2. Oke. Nah, karena PZ-nya ini lebih besar dari 1, maka garis putus-putusnya itu di sini. Pas di 1 ya. Pas di 1. Oke. Nah, di 1 ini. Oke. Maka garis arsirannya adalah dari garis putus-putus ini sampai dengan ke bawah. Oke. Nah, sama setelah membuat kurva ini dapatlah hasilnya seperti ini. Nanti akan saya tampilkan di akhir video yang lebih detailnya. Nah, setelah itu sama seperti tadi, kita akan mencari luas wilayah yang diarsir ini. Nah, untuk mencari itu sama seperti tadi, yaitu adalah 0,5. 0,5, karena dia ini 1 dan setengah dari 1 adalah 0,5. Nah, dikurang dengan 0,5. Kita cari 1 ini di tabel distribusi Z-nya. Tabel distribusi Z1 itu berapa? Oke. Kita cari dulu ya. Nah, untuk 1. Berarti dapatlah 1, kalau 1 ya, 0,3413. Oke, langsung kita bikin di sini. 0,3413. 413. Nah, 0,5 dikurang dengan 0,3413 itu adalah hasilnya 0,1587. Oke. Nah, selesai nomor yang B-nya, lanjut lagi ke yang C. Untuk yang C kita hapus terlebih dahulu ya. Hapus dulu. Oke. Nah, untuk yang C ini, oke. Dapat dilihat bahwa tinggi orang tersebut antara 160 sampai dengan 170 cm. Maka bisa kita bikin di sini P itu 160 kecil dari X. Nah, X lebih kecil dari 170. Atau X lebih kecil dari 170, nah X-nya lebih besar dari 160. Oke. Nah, untuk ini, pertama sekali yaitu kita akan membuat Z-nya. Z-nya ini, yang pertama sekali akan kita bikin Z 160 terlebih dahulu ya. Z 160. Nah, langsung saja X-nya 160, rata-ratanya 164, dan simpangan bakunya adalah 6, atau standar deviasi. Oke, 160 dikurang 164 dibagi 6, itu hasilnya min 0,66. 0,66. Oke. Lanjut untuk yang kedua adalah Z 170 ya.
Z 170-nya. Nah, langsung juga 170. Aduh, hapus dulu ya. Oke. Okay. 170 dikurang 164 dibagi 6, rata-ratanya 6, sama dengan 1. Oke. Nah, setelah itu sama kita akan buat lebih dahulu, bikin di sini terlebih dahulu ya. Untuk P-nya itu min 0,66 kecil dari Z kecil dari 1. Oke. Langsung saja kita buat kurvanya. Nah, untuk kurvanya di sini, oke. Dulu ya agak. Oke, gunung. Oke. Ulangin lagi buat kurvanya dulu. Oke, nah 0, 1, 2, 3. Min 1, min 2. Oke. Nah, karena dapatnya di sini Z 160-nya itu min 0,66, maka di sini ya titiknya yang di sini. Min 0,66 di sini. Nah, jika Z 170-nya itu positif, maka satunya di sini. Pas di tanda titik 1. Oke. Dapat kita arsir. Nah, bisa diarsirnya di sini. Oke. Oke. Oke, nah anggap ini arsirannya ya. Nah, setelah kita dapat kurvanya, maka kita juga akan mencari kurva yang diarsir itu, luas kurvanya. Sama seperti tadi, kita mencari dulu dari tabel distribusi Z-nya, itu berapa. Kita bikin di sini ya. Untuk wilayah dari 0 sampai min 0,66 sama dengan berapa nanti kita bikin, dan wilayah dari 0 sampai ke 1. Oke. Sama dengan berapa? Nah, untuk ini oke. Oke. Nah, baiknya kita akan mencarinya di tabel Z ya, tabel Z min 0,66. Untuk tabel Z min 0,66 itu tabel Z min 0,66. 0,66. Nah, ini
0,2454, yang satunya tabel Z1 0,3413. Oke. Langsung aja kita bikin ini sama dengan ratain ya, sama dengan 0,2454. Nah, wilayah dari 0 sampai 1-nya 0,3413. Oke. Nah, ini tadi akan dijumlahkan. Jadi, bisa dijumlahkan di sini 0,2454 ditambah dengan 0,3413. Itu sama dengan 0,5867. Oke. Nah, dapatlah arsiran luas wilayahnya ya. Atur dulu. Nah, ini dia arsiran luas wilayahnya. Baiklah, sekian dari penjelasan dari saya, dari penjelasan dari uji normalitas data, dan untuk transformasi distribusi normal ini, banyak kekurangan yang masih belum sempurna tugasnya untuk tugas ini. Maka dari itu, saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan, kelebihan atau kekurangannya. Nanti di akhir video ini akan saya letakkan ini ya, data nilai yang ini yang telah saya jelaskan ini, yang telah dihapus ini akan saya letakkan agar lebih rapi lagi. Sekian dari saya, mohon maaf atas kesalahannya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.